Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di Jumat pekan kedua setiap bulannya dengan acara yang sama-sama kita nantikan, yaitu YLP Talk. Nah, alhamdulillah untuk YLP Talk ini agak lebih istimewa dibanding biasanya, karena kalau biasanya kita hanya menghadirkan satu narasumber. Nah, sekarang insya Allah kita sudah hadir dua narasumber, seperti dalam info poster yang sudah Bapak Ibu baca, mungkin sudah tahu narasumbernya siapa aja. Nah, saat ini yang sudah terlihat di layar kaca masing-masing, layar laptop, layar handphone masing-masing, sudah tidak asing lagi mungkin ya dengan Ustadz Abdurrahman. Nah, mungkin sebelumnya saya mau absen dulu nih. Siapa saja yang sudah hadir di kanal Jimit kita sekarang? Mungkin di absen per unit saja mungkin ya. Nanti boleh perwakilannya untuk menjawab absen saya, mungkin boleh yel-yel, boleh mengacungkan tangan, boleh bilang takbir, bebas lah. Dimulai dari unit yang paling bungsu mungkin. Unit TK sudah hadir? Halo, Assalamualaikum unit TK. Oke, alhamdulillah. Wah, keluar suaranya. Wah, kali ini lesehan, habis ini ya habis senam kayaknya ya. Oke, luar biasa unit TK. Berikutnya unit SD. Unit SD, alhamdulillah. Indoor sekarang, kemarin mah outdoor ya pengajian, alhamdulillah. Unit semangat sekali, tapi kelihatannya ibu-ibunya aja, bapak-bapaknya juga ada kan ya? Insya Allah ada juga lah. Unit SMP. Kenapa Pak Rizky tiba-tiba ditutup kameranya Pak Rizky? Barusan sudah terlihat. Oh iya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, oh diputar dulu kameranya kayaknya ya. Unit SA, mungkin perwakilannya aja, nggak ada juga. Oh, mungkin sedang ini mempersiapkan sesuatu di salah satu kegiatannya. Terakhir mungkin unit UP3. Assalamualaikum. Alhamdulillah hadir. Alhamdulillah. Di UP3 kayaknya hari Jumat memang kebanyakannya WFH ya. Alhamdulillah masih bisa bergabung teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke materi, mungkin ini saya akan mengulang kembali informasi. Ada tantangan nih teman-teman dari Edunis, seperti yang sudah Pak Irfan share di grup laju pendidikan dan grup unit-unit mungkin ya. Nah, tantangannya teman-teman silakan download
overlay yang sudah dibuat. Nah, lalu yang hari ini kebetulan ikut Jimit-nya menggunakan laptop atau PC, boleh digunakan overlay-nya di OBS. Nah, OBS tahu kan, OBS kan sudah tidak asing lagi dengan OBS. Apa singkatannya OBS? Nggak usah dijawab, itu bukan kuis ya. Oke, alhamdulillah kalau sudah siap, mungkin kita akan mulai pertemuan ini membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebenarnya ini obrolan panjang ya, Ustaz ya, kalau membahas tema ini. Tapi mungkin ya ini mah anggap saja triggernya lah atau awalannya untuk nanti si obrolan-obrolan ini bisa dilanjutkan dalam forum-forum lanjutan atau forum-forum kecil sesama guru. Jadi bahan-bahan yang dijadikan bahasan-bahasan antusias teman-teman di lapangan nanti. Nah, ini yang menarik adalah kalau kita baca judulnya karakter building atau pendidikan karakter dalam kacamata Islam. Nah, sebelum lanjut mungkin saya akan sedikit mereview, teman-teman juga sudah pada tahu mungkin. Saya ambil dari KBBI, jadi kata pendidikan itu berasal kata didik, yang artinya langkah, sistem, atau perbuatan mendidik. Nah, sementara karakter, menurut KBBI, merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Bisa jadi tabiat atau watak. Tapi harusnya pengertiannya jadi budi pekerti, otomatis karakter itu harus sesuatu yang bernilai positif, bukan negatif. Walaupun sekarang mungkin terkadang kita ada kemunduran nilai. Misalkan kalau dalam bahasan sehari-hari, udah dia mah karakternya yang sudah kayak gitu. Nah, biasanya konteksnya negatif, padahal seharusnya karakternya itu positif. Guru-guru juga sudah tahu mungkin apa itu karakter building, apa itu pentingnya, bahkan di kurikulum kita, God Center Education, itu dijadikan salah satu landasan yang utama. Nah, tidak hanya di dunia Islam, tidak hanya di Indonesia, tapi sekarang ini ramai Ustaz, di mana-mana orang mengutamakan karakter building. Bahkan kayak di Jepang sempat ada semacam ungkapan, kalau guru-gurunya lebih suka anaknya pintar mengerti dibanding jago matematika gitu. Walaupun pada akhirnya, ini karakter building ini karakter seperti apa yang diajarkan. Ada istilah nih yang lagi rame mungkin 5 tahun ke belakang jadi jargon untuk generasi milenial atau generasi Z. Katanya ada ungkapan seperti ini, Ustaz. Nakal boleh, jahat jangan, katanya. Kan kalau saya lihat berarti kalau boleh, kalau jahat jangan. Jadi nakal itu seperti apa, jahat itu seperti apa. Bahkan kalau teman-teman ingat dulu ada seorang gubernur ibu kota sebelum gubernur yang sekarang sempat bilang seperti ini. Sengaja tidak saya sebutkan namanya. Sempat bilang dulu sempat polemik soal saham minuman keras itu, Ustaz. Mungkin tahu kan? Lalu terungkaplah ucapan, nggak apa-apa minuman alkohol atau nggak apa-apa mabuk itu, yang penting tidak korupsi, katanya. Nah, ini sebenarnya kan dua indikasi yang agak mengherankan jadinya. Maksudnya dua-duanya berlandaskan karakter, tapi pada akhirnya ada pemisahan. Yang ini walaupun karakternya tidak baik tapi boleh, sementara yang ini seolah-olah jangan gitu. Nah, mungkin langsung saja Ustaz dengan pertanyaan pancingan yang pertama, mungkin sebenarnya pendidikan karakter dalam Islam itu seperti apa sih, Ustaz? Bangga, silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan tadi sebenarnya ada ungkapan juga, pertanyaan begini. Bagaimana katanya kan setiap agama juga benar kan? Iya. Ungkapan begitu, gimana jawabnya gitu ya? Iya. Nah, sebenarnya jawabannya sederhana. Bahwa kalau kita beragama itu ada 3 hal yang harus dimiliki. Satu, ada yang disebut dengan akidah, keyakinan. Yang kedua disebut dengan ibadah, yang ketiga disebut dengan perilaku atau muamalah. Nah, kalau kita berbicara setiap agama benar, dipikir bahwa agama itu hanya jujur dan sebagainya. Nah, makanya betul kalau kita berbicara tentang muamalah, semua agama memerintahkan tentang interaksi dengan sesama pasti baik. Tadi ya. Nah, tetapi yang membedakan adalah apa yang melandasi dia menjadi orang baik tersebut. Maka kalau keimanannya kuat,
kemudian ibadah juga ada, pasti dia muamalahnya pun akan baik. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin tadi, ketika ada ungkapan tadi gitu ya, nggak apa-apa mabuk yang penting tidak korupsi. Ya salah juga. Gitu. Kenapa? Karena kita harus memahami 3 trik. Kalau kita beragama ya tadi, makanya bagaimana mungkin pendidikan karakter gitu ya di dalam Islam. Jadi memang harus dikembalikan tadi. Kan ujung-ujungnya tadi akhlak kan. Betul. Karakter itu kan sebenarnya ujung-ujungnya kan akhlak. Nah, makanya di tentang muamalah, semua agama memerintahkan tentang interaksi dengan sesama pasti baik. Tadi ya. Nah, tetapi yang membedakan adalah apa yang melandasi dia menjadi orang baik tersebut. Maka kalau keimanannya kuat, kemudian ibadah juga ada, pasti dia muamalahnya pun akan baik. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin tadi, ketika ada ungkapan tadi gitu ya, nggak apa-apa mabuk yang penting tidak korupsi. Ya salah juga gitu. Kenapa? Karena kita harus memahami 3 trik. Kalau kita beragama ya tadi, makanya bagaimana mungkin pendidikan karakter gitu ya di dalam Islam. Jadi memang harus dikembalikan tadi. Kan ujung-ujungnya tadi akhlak kan. Betul. Karakter itu kan sebenarnya ujung-ujungnya kan akhlak. Nah, makanya di yayasan laju pendidikan ini kan yang disebutkan good education center kan artinya apa? Maksudnya adalah pendidikan kita harus berlandaskan nilai-nilai agama kan. Betul. Atau nilai-nilai ya dalam konteks kita ada berdasarkan nilai-nilai tauhid. Nah, inilah mungkin kalau kita berbicara tentang bagaimana karakter ini. Nah, tentu kalau kita main karakter di Malaysia begini dan sebagainya gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita ingin mencontoh, maka ada sosok pribadi yang sangat unggul. Iya. Sosok tersebut adalah Rasulullah SAW. Karena Rasul juga punya anak. Ya. Rasul sendiri juga sebenarnya punya anak. Rasul itu kan anaknya ada 7 ya. Iya. Rasul itu anaknya 7. Kan 3 laki-laki, 4 perempuan. Kan beliau itu kan punya anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Cuman yang laki-laki kan semuanya meninggal dunia duluan kan. Iya. Ya. Semuanya adalah meninggal dunia ketika masih kecil. Kan ada Abdullah, ada Qasim, juga ada Ibrahim. Nah, kalau Ibrahim kan kisah meninggalnya Ibrahim kan kaitan dengan sholat gerhana. Yang hari Jumat depan akan terjadi gerhana insyaallah menurut hisab ya. Nah, kemudian kan ada anak beliau namanya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Nah, memang yang paling akhir kan Fatimah. Jadi kalau Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu kan dilahirkan jauh sebelum Rasul diangkat jadi nabi. Tapi kalau saya Fatimah ini kan termasuk yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW kaitan dengan diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi. Tapi yang jadi pelajarannya adalah ini bagaimana Rasulullah SAW mendidik karakter buat anaknya tersebut sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita tahu Ummu Kulsum ini kan nikah kan dengan Ruqayyah ya. Tadi kembali ya. Ini kan kalau Ruqayyah ini beliau nikah dengan Utsman bin Affan. Ya. Nah, ketika nikah dengan Utsman bin Affan kan beliau disuruh pergi kemana coba? Disuruh pergi ke Habasyah, ke Ethiopia. Perjalanan yang jauh. Ketika itu dari Mekah ke Ethiopia. Bahkan ketika Ibunda Khadijah wafat, itu Ruqayyah itu tidak sempat hadir di dalam karena ketika beliau sedang di Ethiopia, di Habasyah, maka ibunya wafat. Ya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, kok bisa sekuat ini gitu. Bahkan Fatimah ini kan termasuk yang sangat pemberani. Dan kalau kita lihat Ummu Kulsum dan Fatimah ini mendapatkan ujian sangat berat. Kenapa? Karena ketika itu terjadi embargo ekonomi itu di masa-masa beliau masih kecil gitu. Tapi bagaimana kok mereka karakternya bisa sekuat itu. Nah, inilah mungkin yang perlu kita perhatikan kaitan dengan bagaimana membentuk karakter yang baik itu dalam ajaran Islam. Nah, ini kan mungkin temanya itu ya. Betul. Ini sebagai mukadimah awal. Nah, tadi saya kembali kepada ungkapan tadi bahwa kalau kita ingin mencontoh, betul tadi. Mungkin di Jepang kaitan dengan karakter tanda petik ya. Betul. Ngantri, budaya antri dan lain sebagainya bagus. Tapi kan mereka juga ropoh. Kenapa? Karena tidak dibarengi dengan nilai-nilai yang lebih utama yaitu akidah. Nah, sehingga kan di sana budaya kerjanya wah gitu ya, subhanallah gitu ya. Tapi mereka juga kaitan dengan bunuh dirinya juga tinggi. Ya, mereka betul kerjanya bagus, tapi kan ketika nikah nggak mau punya anak. Bahkan banyak juga yang tidak nikah. Karena menurut mereka riweuh dan lain sebagainya. Nah, ini kan jadi akhirnya bisa jadi kalau tidak menikah kan nanti akan kehilangan generasi. Nah, bagaimana Islam ya, kita berbicara tentang Islam, bagaimana Islam ini memperhatikan kaitan dengan pendidikan karakter ini. Itu satu. Yang kedua, tentu kita mencontoh suri tauladan yang bisa kita contoh sepanjang masa yaitu Rasulullah SAW. Sebelum kita bahas tentang itu mungkin ada satu poin dulu saya sampaikan. Oke.
bagaimana pandangan anak di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka anak itu ada 4 hal. Ya sebenarnya banyak, tapi saya sampaikan 4 hal saja. Yang pertama adalah bahwa anak itu adalah az-zina. Anak itu perhiasan. Anak itu kesenangan. Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi, diingatkan mungkin yang belum baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Hari Jumat, betul. Salah satu sunnah yang dicontohkan Rasul. Nah kan ketika di dalam Al-Quran kan ketika berbicara Ashabul Kahfi kan 4 kisah. Kisah Ashabul Kahfi, kisah pemilik 2 kebun. Selesai cerita pemilik 2 kebun, maka disebutkan nanti bagaimana perumpamaan kehidupan dunia. Kemudian berikutnya apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak dan anak dan harta itu, harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang ini, maka anak ini adalah anak itu merupakan perhiasan kehidupan dunia. Nah, maksudnya gimana kok anak dengan harta? Karena begini, dua-duanya berpotensi membawa kesenangan kepada kita. Dengan harta mungkin kita bisa berkuasa. Dengan anak juga akan membawa kesenangan tersendiri kaitan dengan bab ini. Sehingga anak dan harta itu adalah merupakan perhiasan. Cuman bagaimana anak dan harta itu supaya jadi perhiasan? Tentu kan ada treatmentnya di dalam Islam. Maka kalau kita berbicara tentang harta, maka ada konsep harta di dalam Islam. Ketika berbicara tentang anak, bagaimana anak itu menjadi betul-betul zina, perhiasan. Ya namanya perhiasan kita senang melihatnya. Tapi kalau anaknya tidak menyenangkan kan kenapa gitu? Ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat di dalam Al-Quran, anak itu adalah bisa jadi fitnah, ujian. Cobaan. Ketika anak tidak bisa kita didik dengan cara yang baik, itu bisa jadi godaan buat kita semua. Makanya di dalam Al-Quran banyak kan diantaranya di dalam surat At-Taghabun. Dalam surat At-Taghabun kan di 4 ayat terakhir, 5 ayat terakhir 14 sampai 18 kan disebutkan bahkan disebutkan apa? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Anak dan harta itu bisa istri dan anak itu bisa jadi musuh buat kalian. Kemudian di ayat ke-15 apa disebutkan? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Harta dan anak itu bisa jadi fitnah, ujian. Fitnah di sini maksudnya apa? Harta itu seperti pisau. Bisa baik, bisa buruk. Anak juga sama. Makanya banyak kalau kita lihat nanti kita bahas tentang hadis-hadis Nabi SAW kan. Betapa harta itu adalah kan ni'mal malus salih indar rajul as-salih. Betapa nikmat harta yang baik ketika berada di orang-orang baik. Saya sempat ikut kajian kemarin ya, kebetulan ikut salah satu sekolah madrasah ilmu syariah. Itu membahas tentang hadisul ahkam, hadis-hadis hukum. Dr. Agus Setiawan itu beliau menceritakan bahwa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, antara 2 sahabat itu kalau dikalkulasikan hartanya mungkin dengan uang sekarang itu diangkat 17 sampai 19 triliun. Luar biasa sekali. Tapi tadi ni'mal malus salih indar rajul as-salih. Pernah kan seorang sahabat tapi ketika perang Tabuk nggak tanggung-tanggung nyumbangnya. 300 ekor unta kali 20 juta. Sudah berapa miliar ya? Belum emas sekian dan sebagainya. Ini kan menunjukkan bahwa harta. Nah, termasuk juga anak. Anak tuh satu sisi perhiasan tapi juga fitnah. Anak tuh bisa jadi menjadikan kebaikan buat kita di dunia dan di akhirat. Tapi naudzubillah min dzalik bisa jadi anak juga akan menjadi fitnah, ujian buat kita semuanya. Kan dalam hadis-hadis Nabi juga disebutkan. Ada orang tua yang masuk surga nggak jadi masuknya, ditarik sama anaknya. Keheula. Nah ini kan bisa jadi seperti itu. Itu di akhirat, di dunia juga banyak. Kenapa ada yang anak sampai membunuh orang tuanya dan lain sebagainya? Anak dipanggil polisi nuribu saha? Orang tuanya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, anak juga adalah qurrata a'yun. Ini doa yang selalu kita panjatkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan anak sebagai qurrata a'yun. Dan yang keempat adalah anak itu amanah. Nah, mungkin konteksnya kaitan dengan pendidikan karakter tuh ini. Anak itu sebagai amanah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Anfal 27-28 walaupun ayat sebelumnya adalah la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kamu khianat Allah, khianat Rasul dan jangan mengkhianati amanah-amanah kalian. Nah, di ayat 28-nya menarik. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa anak dan harta kalian itu adalah fitnah. Nah, ini subhanallah gitu ya. Ini kaitan dengan ayat Al-Qur'an. Kalau hadis Nabi gimana? Kalau kita berbicara tentang hadis Nabi juga banyak sebenarnya. Berbicara tentang anak. Saya sebutkan 4 poin juga. Pertama, anak itu wajib dididik dengan baik dan benar.
Kenapa? Karena itu amanah. Disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin. Minimal pemimpin buat keluarga kita. Dan tentu salah satu amanah adalah anak. Kan sering disebut bahasa kita. Tos gaduh putra, alhamdulillah cenah amanahna nama hiji. Istrinya ya? Apa anaknya? Anaknya. Anaknya ya. Amanah kan sering disebutan begitu. Iya. Amanah. Ini kan anak kadang bahasa kita juga amanah. Iya. Nah, karena anak ini amanah, maka tentu harus kita mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Dan banyak ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang itu. Mungkin bagi para guru yang ngajar PAI gitu ya. Kan disebutkan ajarkan, kan begitu ya. Perintahkan kepada anak kalian untuk sholat di usia 7 tahun. Itu kan tegas. Ada ungkapan seperti itu. Yang kedua adalah, nah ini khusus mungkin anak perempuan adalah, kalau kita mendidik anak perempuan secara khusus, maka kita akan diselamatkan dari api neraka. Ada seorang ibu datang kepada Rasul, membawa 2 anak. Mohon maaf, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Datang kemudian meminta makanan. Sayyidah Aisyah nggak ada makanan, cuma 1 butir kurma. Kemudian 1 butir kurma itu diberikanlah kepada ibu tersebut. Nah, subhanallah gitu, kasih sayang ibu ya. Si kurma yang 1 butir itu dibelah 2 dimakan sama anaknya itu. Dan ibunya itu tidak makan. Kemudian setelah itu Rasul datang dan diceritakan, kata Rasulullah dalam hadis ini disebutkan bahwa barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak tersebut akan menjadi penghalang baginya dari siksa api neraka. Kenapa mungkin disebutkan anak perempuan? Anak laki-laki juga sama tentu punya keistimewaan. Karena memang dulu anak perempuan itu tidak diperhatikan. Di zaman jahiliyah kan kalau punya anak perempuan tuh apa ya? Aib gitu. Betul. Nah, sehingga Islam mengangkat ini. Ini kan kaitan dengan anak perempuan. Tentu godaan juga lebih berat mungkin bagi anak perempuan dibanding anak laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah butuh komitmen dan kesungguhan dalam mendidik. Nah, ini mungkin kaitan dengan karakter ini. Kita butuh kesungguhan nih. Bagaimana kesungguhannya? Makanya dalam hadis-hadis Nabi banyak ya. Di antara kesungguhan dalam mendidik karakter ini adalah, punten, jangan sampai kita bohong sedikit pun kepada anak. Punten ya, buat kita, buat para orang tua ya. Ya, orang tua tuh baik orang tua yang memang anak kita, termasuk juga anak didik kita. Contohnya kalau ke anak, anak lagi nangis, diam, jangan nangis. Nanti papa belikan es krim. Begitu diam nggak dibeliin es krim. Nah, itu tuh bukan didikan yang salah. Rasul sampai mengingatkan, ada seorang ibu, nah sini, ibu ngasih makanan sama kamu, si ibu dipanggil. Sini, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Tadi kamu mau memberi atau enggak? Iya, saya mau memberi. Kata Rasul, kalau kamu tadi ngomong mau memberi dan kamu tidak beri, berarti kamu sudah termasuk orang bohong. Bayangkan, kepada anak. Nah ini kan, punten, termasuk juga kepada anak-anak didik kita. Kata, PR ya, awas, besok sama bapak diperiksa, besok tadi diperiksa. Nah, ini kan, ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, gitu. Iya. Cuman, malas kena antep gitu. Nah jangan. Nah ini, kemudian yang keempat adalah, anak itu harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Ini adalah kalau kita berbicara tentang konteks kaitan dengan anak ini. Baik, terakhir mungkin ya, karena waktu juga mungkin nanti setelah ini Bu Nabila. Bu Nabila ya. Tapi terakhir kan tadi kita sudah, anak tuh seperti itu. Jadi ada amanah dalam Al-Quran, kemudian ada juga kita harus mendidik. Nah, pertanyaannya bagaimana pendidikan tadi, karakter yang paling penting? Saya ambil 2 saja. Ini kisahnya dari Rasulullah SAW. Yang pertama adalah, mendidik anak itu yang pertama adalah supaya karakternya karakter yang baik adalah, pertama hendaklah kita semuanya itu adalah mendidik anak kaitan dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana anak itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini kan tujuannya. Makanya kita tujuan pendidikan di YLP di Yayasan Laju Pendidikan ini kan tadi good center education itu kan tadi sebenarnya. Bagaimana pendidikan kita bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kan itu. Ujung-ujungnya adalah menjadi patuh dan tunduk kepada Allah. Itu ujung-ujungnya. Jadi patuh taat kepada Allah. Maka lihat anak-anak Rasul yang tadi 7 kemudian yang 4 orang itu kan, karena yang 3 kan masih kecil meninggal, yang 4 itu bagaimana kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada 2 anak Rasul itu kan yang nikah dengan anaknya Abu Jahal ya. Abu Jahal. Iya kan? Tapi akhirnya kan diceraikan lagi kan. Nah, tapi subhanallah bagaimana kekuatan tadi, karakter yang dimiliki. Bahkan Fatimah itu termasuk pemberani. Sampai dia kalau suruh berjihad, mereka pemberani. Kenapa? Karena memang tadi tujuannya adalah tadi tunduk dan patuh kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun pelajaran yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita, ada guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, apapun, tapi tujuan utamanya adalah bagaimana mereka menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ini adalah karakter yang paling penting. Kenapa? Karena tunduk dan patuh kepada Allah inilah yang harus dijadikan pelajaran penting buat kita semuanya. Nah, bagaimana supaya mereka tunduk dan patuh kepada Allah? Lihat dari sejarah Nabi ada 3 cara. Pertama adalah tanamkan nilai-nilai tauhid dari sejak kecil.
Nah, ini yang apa? Mungkin kalau Fatimah masih kecil, Rasul jadi nabi kan? Betul. Tapi kalau yang tiga kan, apalagi Zainab kan makanya yang paling dekat dengan Rasul itu kan Fatimah. Karena kenapa Fatimah? Bukan berarti yang tiganya tidak dekat. Karena Fatimah itu kan masih kecil, kemudian ibunya meninggal sehingga beliau itu walaupun sudah nikah itu masih dengan Rasul SAW. Kalau yang lain kan mungkin ada yang, apalagi kan saat tadi Ruqayyah sampai ke Habasyah gitu kan, tentu jauh dengan Rasul. Bukan jauh tidak ada komunikasi, enggak. Tapi penanaman nilai-nilai akidah ini. Ternyata anak-anak kecil pun sama gitu, penanaman nilai-nilai itu. Anak-anak yang lain pun sama, penanaman itu diterapkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kemarin sempat kita bahas di hadis Arba'in ya. Hadis Arba'in kan siapa namanya? Abdullah bin Abbas, nomor 19. Kan Abdullah bin Abbas kan sepupu. Tapi Rasul apa diajarkan? Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Saya ajarkan kepada engkau kalimat. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Ini kan konteksnya kaitan dengan bab ini. Kita lihat kisah Luqman Al-Hakim. Ayatnya masyhur. Bahkan saya tadi sempat cari-cari di rumah bukunya belum ketemu. Tapi kalau PDF-nya saya ada ya. Berbahasa Arab tapi mangga nanti saya insya Allah share di grup ya. Nah, dalam Al-Qur'an disebutkan dalam buku Ya Bunayya Mau'izatul Luqman libnihi. Maka pesan pertama itu adalah la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita tahu Nabi Ibrahim seorang nabi, anaknya pun soleh-soleh. Tapi dia masih berdoanya apa? Berdoanya adalah disebutkan wajunubni anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku untuk menyembah berhala dan keturunanku. Bayangkan, sekelas Nabi Ibrahim saja masih seperti itu. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam dalam surat Al-Baqarah, ketika beliau mau wafat, apa yang ditanyakan kepada anaknya? Anak-anakku, apa yang engkau akan ibadahi setelah aku nggak ada? Nah, ini subhanallah ya. Jadi penanaman nilai akidah itu sangat penting dari sejak kecil. Makanya apalagi mungkin yang guru-guru TK lebih khusus ya. Nah, bagaimana mungkin caranya? Ini ada beberapa tips ya. Bagaimana kita mengajarkan anak masih kecil gitu ya, kaitan dengan tauhid. Ini yang pertama adalah memberikan pemahaman tentang keesaan Allah. Kemudian yang kedua, hadirkan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Nah, ini adalah hadirkan Allah dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian bersikap tegas dan disiplin dalam ibadah. Makanya kita ada putabaah ya buat anak-anak SMA khususnya gitu. Kan ini kan harus minimal ibadah-ibadah wajib dulu kita harus tegas. Jangan sampai ada anak SMP yang sudah wajib sholat, ada yang sampai nggak sholat. Hati-hati. Ya kalau sholat sunnah kan mungkin tidak masalah. Tapi kan kalau sholat wajib sampai ditinggalkan, nah ini makanya mungkin wabil khusus kepada ya semua guru lah ya, bukan guru PAI saja gitu. Semua guru ingatkan anak-anak. Jadi bersikap tegas dan disiplin kaitan dengan ibadah. Kemudian mengenalkan prinsip-prinsip Islam dan ibadah-ibadah dalam Islam. Jadi ini adalah poin pertamanya adalah hendaklah apa? Hendaklah kita semuanya kaitan dengan bab ini adalah mengajarkan tauhid dari sejak kecil. Ini penting. Jadi kenapa? Karena dasar-dasar ini. Makanya dalam segala aktivitas tanamkan itu. Mungkin kaitan apalagi belajar daring seperti ini gitu ya. Apalagi ujiannya kebetulan pas daring. Maka sampaikan, Bapak mungkin nggak lihat, kita Ibu nggak lihat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lihat. Nah, ini kan artinya di sinilah pentingnya, Pak. Makanya tadi kalau orang pingin jujur, keimanannya dulu harus diperkuat. Kalau dia pingin amanah, keimanannya harus diperkuat. Apapun harus diperkuat kaitan dengan akidahnya. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan menguatkan akidah itu adalah hendaklah kita menghadirkan anak-anak kita ke majelis-majelis ilmu. Rasul ketika sampai di Madinah, itu yang ngaji di situ ada anak-anak kecil dan lain sebagainya. Nah, ini kan biasakan kita. Nah, termasuk juga mungkin dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu juga mungkin dalam keluarga dan lain sebagainya. Ayo kita hidupkan majelis-majelis ilmu ini. Nah, termasuk anak-anak juga diajak gitu. Ya, saya sebelum pandemi dulu anak saya dari sejak kecil udah biasa tuh diajak ngaji dan lain sebagainya. Ini kan salah satunya untuk menyiapkan kaitan dengan bab ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak, jangan sampai dibiarkan. Nah, jangan sampai dibiarkan. Artinya harus diingatkan. Jangan udah budaknya kan kita masuk kayak gitunya. Ada masih anak biarin. Enggak, kalau pelanggaran syariat yang fatal, jangan. Rasulullah SAW pernah kisahnya Fatimah. Fatimah itu kan kisah tentang Fatimah. Ya, Fatimah itu kan diingatkan langsung oleh Rasulullah SAW ketika itu. Ketika melakukan kesalahan maka diingatkan langsung. Sehingga apa? Sehingga Rasul sangat tegas. Bahkan kan ketika itu ada seorang wanita dari kabilah Mahzumiyah itu mencuri. Nah, ada yang negosiasi. Siapa yang bisa nego ya kira-kira? Ternyata diutuslah Zaid bin Sabit. Diutuslah Zaid. Nah, Zaid itu diutus. Ketika diutus ketemu Rasulullah SAW, bukan Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah. Nah, Zaid itu diutus oleh Rasul kepada Rasul, maka ketika diutus
ucapannya, ya Rasulullah tolonglah orang ini jangan dihukum. Maka Rasul mengatakan demi Allah katanya. Rasul sampai marah ketika itu. Marah dalam konteks bukan marah ke pribadinya. Makanya kata Zaid, Rasul tidak marah ke saya cuma 2 kali. Salah satunya ini. Rasul sampai naik mimbar dan diucapkan. Kesalahan umat-umat terdahulu, kebinasaan umat terdahulu itu karena satu. Kalau yang melakukan pelanggaran orang baik, orang punya jabatan dan sebagainya dibiarkan. Tapi kalau yang melanggar itu adalah orang-orang yang tidak punya jabatan, lemah, maka ditegakkan setegak-tegaknya. Artinya bahasa sederhana sekarang adalah hukum itu tumpul ke bawah, ke atas ya? Iya, ke atas. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini kan jangan sampai terjadi. Nah ungkapan Rasul gimana? Ini ketegasan Rasul. Demi Allah, kalau Fatimah mencuri saya akan potong tangannya. Kan Fatimah kan belum terlalu dewasa juga, karena kan Fatimah kan seperti. Nah ini kalau ungkapan Rasul SAW adalah kaitan dengan bab ini. Tapi tadi kalau kita juga mendidik, kita juga tadi melakukan ini, maka apa? At-ta'dib ma'ar rahmah. Ketika kita memberikan hukuman, tapi dibarengi dengan kasih sayang. Jangan sampai, makanya kan ada tidak boleh mukul pipi, tidak boleh melakukan kekerasan, kan begitu. Pukullah anakmu ketika 10 tahun, itu bukan pakai rotan. Kan serem juga. Nah jangan sampai berprinsip seperti itu. Nah yang kedua adalah, setelah tadi mengajarkan tentang bagaimana kepatuhan kepada Allah, yang kedua adalah, hendaklah kita semuanya al-mahabbatu war-rahmah. Kepada anak didik kita, kepada anak kita, barengi dengan kasih sayang dan cinta. Rasulullah SAW disebutkan, di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini kan subhanallah dengan kasih sayang. Makanya Rasul itu biasa mencium anak-anaknya. Tapi kalau bapak-bapak guru jangan ya mencium anak-anak didik. Iya. Tapi maksudnya adalah ya dengan kasih sayang lah, dengan berbagai macam cara. Makanya ada seorang Aqra bin Al-Habis heran gitu melihat Rasul mencium anak-anaknya. Saya nggak biasa begitu. Kata Rasulullah SAW, Kata Rasul, kami biasa melakukan ini, dan ini bagian dari kita membentuk karakter. Jadi 2 poin itu sebenarnya. Jadi karakter itu akan muncul ketika kita kasih sayang dari kita langsung suri tauladan, dan tadi tanamkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah karakter akan muncul dengan sendirinya. Itu barangkali kalau materi dari saya. Salah, Ustaz. Ya mungkin ini luar biasa sekali, Ustaz. Yang awalnya mungkin kita sempat juga kadang-kadang di keseharian kita pendidikan karakter seperti apa dan sebagainya, banyak juga wawasan yang masuk ke kita yang memang secara umum. Dalam artian hanya hubungan sesama manusia saja. Betul. Kayak tadi antri atau 3 kata ajaib katanya nih kalau ada diajarin ke anak-anak kecil tuh, maaf, tolong, terima kasih gitu. Nah kalau dari Islam emang lebih jauh dari itu kan. Betul. Ujung-ujungnya memang ketika kita ingin membentuk karakter anak adalah bagaimana pada akhirnya anak semakin tunduk dan semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena ya semua tadi hubungan antar manusia sudah diatur juga oleh perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an lewat hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasul gitu kan. Ini luar biasa sekali Ustaz. Yaitu mungkin teman-teman di pendidikan karakter ketika dalam Islam itu tidak sempit yang selama ini kita pahami dari literatur umum mungkin ya. Ya hanya tadi dan sebagainya. Ini lebih luas lagi dan akhirnya ketika terbentuk yaitu dampaknya pun akan lebih luas sekali. Nah mungkin yang berikutnya pemateri kedua atau bintang tamu kedua sudah hadir di hadapan kita Ibu Nabila Armadita, MPSI, psikolog klinis anak dan remaja. Nah ini nih psikolog klinis anak dan remaja memang sangat nyambung sekali dengan materi kita kali ini karena biasanya ketika kita mendapat isu atau membahas pembahasan karakter ada di 2 jenjang usia ini, di anak-anak dan remaja. Karena biasanya kalau lewat dari itu suka ada istilah karakternya sudah terbentuk, udah sulit diubah lagi dan lain sebagainya. Walaupun sih kalau dalam Islam nggak ada yang sulit kalau Allah sudah berkehendak gitu kan. Banyak sekali kisah-kisah para sahabat terdahulu yang ketika mudanya seperti apa, baru di usia senja mulai bertobat dan malah karakternya semakin menguat ketika itu. Bu Nabila sudah hadir bersama kita. Oke, sudah Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru terdengar suaranya aja nih. Pak Irfan, coba hadirkan Bu Nabila. Nah, alhamdulillah sudah hadir. Hebat Bu Nabila. Bisa teleportasi ternyata. Nah, Bangga.
Mungkin Bu Nabila, pembahasan ini juga sudah sering dibahas mungkin ya lewat kajian-kajian psikologi baik secara umum pun khusus. Gimana sih sebenarnya, dan kadang-kadang teman-teman di lapangan baik orang tua ataupun para pendidik bingung gitu. Contoh-contohnya sudah ada gitu, tujuannya sudah jelas, cuman kadang-kadang kendali lapangan nih yang pada akhirnya merasa sudah dilakukan tapi tidak terlihat tidak ada dampaknya, atau merasa sudah diberikan pendidikan karakter tapi nyatanya kok makin kesini kalau saya lihat, saya dengar secara umum terjadi penurunan moral mungkin ya kalau bahasanya lebih ekstrim dan sebagainya. Nah, gimana nih menurut pandangan dari sisi psikologis tentang bagaimana membangun karakter anak dalam kacamata Islam? Silakan Bu Nabila. Oke, tadi saya udah dengar juga ya penjelasan dari Ustadz Abdurrahman Wahid terkait pembentukan karakter di sisi Islam. Sebetulnya dasar-dasarnya itu hampir sama gitu. Bahkan dari buku yang saya baca gitu ya, psikolog ataupun praktisi-praktisi sekarang itu sebenarnya itu mengadaptasi apa yang Rasulullah lakukan pada saat dulu kepada anak-anaknya yang sebenarnya itu masih sejalan. Misalnya gini, sebagai mungkin buat guru-guru juga sudah tahu bahwa sebagai orang tua atau sebagai guru kita harus menjadi role model, menjadi panutan bagi anak, harus mencontohkan hal yang baik bagi anak. Yang sering juga saya dengar misalnya gini, dulu anak-anak zaman sekarang tuh ya kalau ketemu gurunya tuh udah nggak pernah ucapin salam, bahkan untuk senyum aja kadang udah nggak pernah. Yaudah kalau ketemu gurunya lewat lempeng gitu, kayak nggak kenal siapa-siapa, bahkan dari lingkungan sekolah misalnya gitu. Tapi kadang kalau kita berkaca pada diri kita sendiri, apakah kita sudah saling menyapa sesama guru misalnya, atau kepada anak misalnya, kayak mungkin kalau misalnya anaknya lewat kita nggak menyapa dia duluan gitu, mungkin anak juga segan karena ke gurunya mungkin lebih dewasa misalnya, lebih tua, takut salah berbicara dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin itu yang kadang kita sebagai pendidik gitu ya, atau sebagai orang tua kepada anak-anak kita lupa untuk mencontohkan, lupa untuk memberikan cara ini seperti apa. Apa bisa kita bilang, kalau ketemu guru harus ucapkan salam, harus senyum, harus ini. Tapi kita sebagai orang tua tidak mencontohkan. Misalnya seperti itu. Atau kadang misalnya nyuruh anaknya, ayo kalau sholat harus di masjid gitu. Tapi misalnya kita sendiri untuk ke masjid aja misalnya capek, nanti aja deh dilama-lamain misalnya seperti itu. Jadi pertama itu kita harus menjadi panutan gitu ya, menjadi contoh bagi anak, sehingga anak juga merasa, oh bapak juga mengucapkan salam sama temennya, oh bapak aja ngucapin salam sama temen aku misalnya. Kenapa aku nggak mau ngucapin salam juga nih sama teman-teman aku atau sama guru-guru di sekolah, seperti itu misalnya. Jadi itu yang penting kadang kita sebagai guru gitu ya, atau sebagai pendidik itu mengajarkan pada anak. Nah kemudian gitu yang juga kita sering lupa berikan kepada anak adalah kita tidak memberikan kesempatan bagi si anak ini untuk mencoba, untuk berlatih. Jadi misalnya gini, dia misalnya terlambat untuk sholat subuh misalnya, atau terlambat untuk bangun pagi, terlambat masuk jimit untuk al-masrot misalnya, karena ketiduran sebagai macamnya. Terus kita marahin, kakak sih misalnya telat, kakak sih tidurnya ini, dimarahin terus, tapi dia nggak diberikan kesempatan untuk dikasih waktu untuk, oke, aku coba deh Bu besok pasang alarm sendiri, aku bisa nggak ya kira-kira. Nah, karena si anak belum coba, belum apa udah dimarahin duluan gitu ya. Misalnya dia lagi berusaha gitu, aku mau coba bangun sendiri, tapi mungkin awal-awal masih telat 10 menit, masih telat 15 menit. Ya mungkin dia lagi proses mencoba itu, tapi orang tua atau guru misalnya udah ya, nih Bu anaknya telat lagi misalnya, aduh kok kamu telat lagi, kenapa, kamu kemana gitu. Mungkin padahal dia lagi berusaha, lagi proses belajar itu. Itu yang kadang kita suka lupa untuk memberikan kesempatan bagi anak dan juga untuk mengapresiasi. Nah kadang nih yang juga sering terlupakan adalah kita gampang gitu ya, misalnya ngasih ketegasan, oke kamu misalnya kalau telat dihukum, kalau misalnya nggak dipanggil, nggak nyaut sama gurunya, dikeluarkan dari jimit misalnya. Tapi kita juga boleh memberikan apresiasi misalnya kepada dia, oh iya alhamdulillah misalnya siapa datangnya hari ini tepat waktu, alhamdulillah terima kasih sudah datang tepat waktu. Nah jadi dia kan juga merasa bahwa oh hal yang aku lakukan yang sederhana ini ternyata diapresiasi loh, ternyata juga dihargai nih oleh oleh guruku atau oleh orang tuaku di rumah. Jadi itu yang kadang kita sebagai
orang tua gitu ya, atau sebagai pendidik itu harus saling bekerja sama dengan anak, harus saling menghargai juga. Kalau dia melakukan sesuatu yang baik ya kita hargai, kita boleh berikan penghargaan dalam artian boleh kita ucapkan terima kasih, boleh kita ucapkan dia hebat misalnya, tapi juga jangan berlebihan. Nah, ketika dia memang salah juga kita berikan hukuman sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Mungkin ini juga masuk tips yang berikutnya adalah diskusi atau berdialog dengan anak. Kadang nih yang kita suka merasa anak kok nggak mengikuti arahan kita ya, anak kok nggak mau dengerin kita karena dia nggak ikut dilibatkan ketika membuat suatu aturan. Misalnya gini, biasanya nih untuk anak usia udah agak remaja awal menuju remaja akhir, mereka sudah bisa berpikir, mereka sudah merasa aku udah gede, aku udah bisa menentukan hidup aku sendiri, kasarnya seperti itu. Tapi kan pada saat mereka anak-anak, mereka butuh untuk didampingi, mereka butuh untuk diberitahu. Jadi ketika kita pengen menerapkan sesuatu, kita pengen misalnya membangun karakter dia harus jujur, karakter dia harus disiplin. Oke, kita gimana caranya? Aturan apa yang ditetapkan misalnya? Kalau kakak misalnya mau pergi keluar harus bilang dulu mau perginya kemana sama siapa. Kalau misalnya kakak nggak melakukan itu apa hukumannya? Atau misalnya kalau di sekolah, contohnya misalnya Bu saya izin tidak masuk gimit atau izin misalnya tidak menyalakan kamera. Dia harus menjelaskan kenapa, jujurkah dia? Kalau dia tidak jujur apa konsekuensinya? Itu disepakati bersama. Tidak satu pihak kita yang langsung oke, kalau kamu nggak ini keluar misalnya. Nah, ketika dia diajak diskusi, dia harus tahu alasannya apa. Kenapa aku harus dihukum? Kenapa aku harus mendapatkan sesuatu ketika aku tidak melakukan sesuatu dengan benar misalnya. Nah, itu anak itu harus paham gitu, kenapa dia dihukum, kenapa dia mendapatkan konsekuensi atas perilaku yang dia lakukan. Nah, karena kalau misalnya dia tidak tahu konsekuensinya, dia tidak tahu misalnya kenapa dia dihukum, jadi anak pun merasa selalu kok aku apa-apa salah sih, aku selalu disalahin, aku selalu dimarahin, kan nggak asik di sekolah misalnya, apa-apa aku dihukum terus gitu. Nah, jangan sampai berpikir seperti itu, tapi dia harus berpikir bahwa ya aku dihukum misalnya, aku mendapatkan sesuatu itu karena memang aku wajar mendapatkan konsekuensi itu, aku melakukan kesalahan itu, seperti itu. Ya, betul sekali. Mungkin nyambung dengan yang tadi, intinya mungkin kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, atau sebagai orang dewasa yang memberikan contoh juga, dan memang harus konsisten mungkin ya, karena tadi kata Ustadz, jangan sekalipun berbohong, bahkan untuk urusan-urusan yang kecil gitu. Nah, ini introspeksi buat diri saya sendiri, Ustadz. Kadang ke anak juga masih, walaupun mungkin konteksnya bercanda, tapi ternyata wah impact-nya gede juga nih. Ada ini dulu ketika awal pertama kali ngajar di sini, ini ada hal yang menarik mungkin ya, tidak berhubungan dengan karakter yang langsung, tapi berhubungan dengan cara berkomunikasi kita dengan anak gitu. Jadi dulu 2010-an di sini pertama kali ngajar, saya sempat bercanda ke anak didik saya. Waktu itu materinya masih pelajaran sejarah, Ustaz. Materinya tentang pahlawan. Ada Jenderal Sudirman, terus saya sedikit bercanda, kalian tahu nggak nama kecil Jenderal Sudirman apa? Bercanda maksudnya orang dewasa nangkapnya udah bercanda. Saya bilang Sudirboy gitu kan, dengan lempengnya itu. Udah aja, lewat aja seperti itu, tanpa penjelasan dari saya, karena buat anak-anak juga mungkin nggak ngerti bercandaan kayak gitu. Nah, ini luput dari saya juga. Beberapa bulan kemudian, ketika ujian muncul, ada beberapa anak yang nulis itu, sebutkan salah satu nama pahlawan yang kalian ketahui. Ada beberapa anak yang nulis Sudirboy, Ustaz. Nah, ini mungkin ya, oh iya memang bener, ke anak itu pertama kita harus bikin aturan yang jelas, harus bikin contoh yang firm juga, karena ketika kita munculnya seperti apa, ya anak-anak mungkin akan melihatnya yaitu hitam putih aja mungkin, atau kita maksudnya bercanda tapi anak nanggepinnya serius. Dan terus tadi mungkin ya komunikasi yang tepat, karena sering kebanyakan nih, kata Ustadz tadi, anak ajak ke majelis, cuman kadang ada beberapa orang tua ketika diajak ke majelis, denger penceramah lagi ngomong tentang suatu tema, orang tuanya gini, tuh dengerin kata Ustadz, jadi kamu jangan kayak gitu ya, tuh dengerin selalu diulang-ulang seperti itu, yang akhirnya mungkin anak-anak juga jadi saya yang dihakimi nih ikut majelis, mendingan nggak usah ikut majelis aja gitu. Terus yang ramai beberapa ke belakang nih, kalau ada yang tahu acara Hafiz Cilik gitu ya, kalau nggak salah,
Ada beberapa anak yang memang nggak mau nonton itu bareng orang tua karena bisa dibanding-bandingkan. Tuh lihat tuh berapa tahun sudah hafal berapa juz kamu. Makanya sempat ada bercandaan di dunia maya gitu. Andaikan saja ada acara hafiz untuk orang tua, saya akan nonton bareng orang tua saya. Terus akan melakukan hal yang sama. Tuh mah lihat itu ibu itu mah udah pinter gini-gini. Mama udah berapa juz hafalnya. Gitu. Mungkin pertama itu contoh yang tepat, komunikasi yang tepat juga mungkin ya. Karena kalau itu tidak dilakukan, ya gimana anak-anak bisa bisa dapat karakter yang baik, sementara kita juga kadang masih permisif mungkin, atau kadang-kadang masih tidak memberikan contoh yang tepat kayak gini ya, Ustaz, yang sering terjadi umum dan Bu Nabila juga. Kadang-kadang anak-anak itu dapat excuse bangun siang ketika hari libur. Boleh deh Sabtu Minggu mah bangun siang juga udah nggak sekolah. Jadi patokannya sekolah. Padahal kalau di Islam mau sekolah mau enggak tetap kita harus bangun pagi kan. Ada jadwal sholat di pagi hari, sholat subuh kan. Nah, itu kadang-kadang yang itu terbawa sampai dewasa karena mungkin ya kitanya pun kadang-kadang mencontohkan kayak gitu. Kayak kita mungkin Senin sampai Jumat berikhtiar untuk tidak tidur lagi setelah subuh misalkan. Sabtu Minggu, Nah biasanya Sabtu Minggu tuh tidur, dan anak-anak lihat juga tanpa kita bilang, tanpa kita ajarkan, mereka akhirnya meniru, dan karakter anak tuh ya karakter kita juga mungkin, Ustaz ya. Nah gimana Ustaz? Ada ini lagi mungkin tambahan lagi? Yang pertama, tadi sebenarnya kan ada yang nyambung dari Bu Nabila tadi tentang kejujuran dan sebagainya. Maka dalam Islam kan ada disebut dengan ihsan. Iya. Ihsan itu kan selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, sebenarnya bukan berarti kita mengawasi terus, bukan gitu. Maksud ihsan tuh ke depannya supaya dia bisa amanah dan tanggung jawab sebenarnya. Makanya tadi kata Bu Nabila kan disampaikan. Jadi anak ketika dia contohnya mematikan webcam, ketika Jimit kan dia matikan ininya kameranya. Nah, dia kan harus tahu tanggung jawabnya apa dan lain sebagainya. Jadi dalam Islam ada disebut dengan ihsan tersebut. Nah, yang kedua, tadi memang betul salah satu metode Rasul dalam mendidik adalah dengan qudwah, suri tauladan. Dan waktu itu kalau nggak salah saya pernah sampaikan kan bahwa seorang guru itu adalah qudwah. Guru itu adalah suri tauladan. Saya tadi sudah share di grup ya, sebenarnya ada buku tentang Muhammad sang guru ya. Nah, ini kan sebenarnya kita mencontoh bagaimana Rasul mengajarkan sesuatu, dan memang tadi dengan qudwah itu sangat penting ya. Qudwah itu adalah suri tauladan, itu adalah dakwah yang paling efektif. Bahkan Rasul juga banyak mencontohkan gitu ya ketika qudwah seperti itu. Dan ketika kita menjadi qudwah yang baik, tentu orang akan melakukan kebaikan-kebaikan itu kita akan dapat. Inilah yang kemarin juga saya dapat insight ya kaitan dengan satu ayat di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya dulu udah pernah, kemudian dikuatkan kembali. Kemarin disebutkan bahwa inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Nah, sesungguhnya kami yang akan menghidupkan yang mati, dan kami akan mencatat semua apa yang kalian lakukan dan athar dan bekas-bekasnya. Nah, bekas-bekas ini adalah para mufassirin mengatakan satu, bekas jalan ke masjid. Nah, sebagian lagi mengatakan begitu. Yang lain mengatakan atharum itu bekas-bekas kebaikan atau keburukan sebenarnya. Kalau kita biasa melakukan kebaikan dan anak kita mencontohkan dan terus melakukan seperti itu, maka setiap dia melakukan kebaikan kita akan dicatat oleh Allah kebaikan itu. Subhanallah gitu ya. Ini kan satu hal poin. Makanya tadi penting tadi kaitan dengan ihsan. Jadi kita tanamkan kepada anak ihsan. Bagaimana ihsan itu bisa muncul? Kembali tadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita harus siap menjadi qudwah. Nah, guru-guru ini semuanya adalah qudwah. Kan ada ungkapan guru kencing berdiri, murid kuncing berlari gitu. Walaupun saya nggak ngebayangin gitu. Dan murid nggak bakalan lihat. Dan belum kejadian kan. Cuman ungkapan ini kan betul. Guru anak-anak itu akan menjadi qudwah. Saya punya anak kadang sok atau kan gini. Saya gini. Nah, ayo ke masjid. Ayo sholat gitu karena perempuan. Ya udah ayah dulu ke masjid. Tapi kan kalau kita sudah siap dari sesuai kan beda. Ayo nak sholat. Ya, ayah udah siap, ayah mau ke masjid. Ya udah nanti aku sholat katanya. Ya udah saya ke masjid, anak saya sholat. Nah kan ini contoh real seperti itu. Jadi dua poin itu ya, ihsan dan qudwah ini adalah sangat penting buat kita semuanya. Itu barangkali Pak Budi insight dari saya. Oke. Bu Nabila mungkin ada tambahan lagi? Mungkin tambahannya sih tadi ya, lebih ke bagaimana kita sebagai orang tua juga kadang itu kalau catatan dari Ustadz adalah komitmen dan kesungguhan, jadi konsisten dalam melakukan sesuatu. Jadi misalnya
bisa nyuruh kayak tadi gitu ya, ayo ke masjid gitu. Ayah juga udah ke masjid nih hari ini, tapi besoknya udah nggak ke masjid lagi gitu misalnya, udah diem aja di rumah. Tapi si anak terus-terusan disuruh gitu. Nah harusnya itu dilakukan secara konsisten, secara berkelanjutan gitu. Jadi si anak juga melihat bahwa oh ya memang seperti ini seharusnya, memang inilah perilaku yang harus aku lakukan gitu. Memang inilah kebaikan yang harus aku terus amalkan gitu. Bahkan sampai aku dewasa pun itu harus dilakukan karena orang tua aku pun mencontohkannya seperti itu, konsisten dilakukan. Jadi jangan sampai si anak melihat ya udah misalnya jujur hanya hari Rabu, besok mah Kamis udah nggak jujur lagi misalnya gitu. Jangan sampai anak itu merasa bahwa ya April Mop. misalnya kayak kalau kita bilang itu bersedekah, jangan sampai ya sedekah hanya hari Jumat, hari lain tidak bersedekah misalnya gitu. Jadi kita ajarkan bahwa pada anak bahwa sifat-sifat baik itu boleh dilakukan kapan saja gitu ya, selama itu kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita sendiri. Jadi insya Allah si anak itu akan melihat bahwa perilaku-perilaku baik, karakter-karakter itu tuh terbangun dari kecil sampai besar itu akan aku lakukan sampai kapanpun, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat, bahkan ketika tidak ada orang yang mengawasi, aku akan tetap melakukan itu. Oke. Iya sih, intinya memang lagi-lagi di kitanya mungkin Nabila, kita harus jadi sosok yang bisa jadi panutan anak, dan otomatis ketika ingin jadi sosok itu kita butuh referensi yang banyak juga bagaimana cara kita bertingkah laku, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, anak pasti akan niru apa yang kita lakukan, mencontoh apa yang kita ucapkan dan lain sebagainya. Jadi betul ada tadi keterangan tadi mungkin ya, bekas-bekas amal baik atau amal tidak baik kita itu kan nampak di keturunan kita atau di murid-murid kita gitu kan. Ya alhamdulillah luar biasa sekali materinya, dan seperti saya bilang tadi di awal, kalau untuk materi-materi LP Talk rata-rata bukan materi-materi yang habis sekali didiskusikan. Jadi mungkin ini konsepnya memang trigger aja, pemicu kepada kita semua, kepada rekan-rekan guru dan pendidik lainnya. Semoga setelah ini ada gemaknya nih, ada lanjutan-lanjutan dari diskusi-diskusi harian di antara teman-teman, karena pasti saya yakin teman-teman di lapangan, baik di sekolah sebagai guru, di rumah sebagai orang tua, pasti punya masalah yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Nah, oke, mungkin sebelum ditutup, ada sesi kuis dulu, ya. Oh, iklan dulu sebelumnya katanya, mangga silahkan. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita sudah kembali lagi. Untuk kuis, 2 pertanyaan saja mungkin ya. Pemenangnya nanti ditentukan oleh panitia, tapi akan kami lontarkan 2 pertanyaan saja. Mungkin mohon bantuan kepada Ustadz 1 pertanyaan, Bu Nabila 1 pertanyaan. Biasa ditodong, Ustadz. 1 pertanyaan. Nanti kalau yang sudah tahu jawabannya boleh langsung tulis di kolom chat, nanti akan ditentukan oleh panitia siapa yang berhak menjadi pemenangnya. Mungkin mau dari Ustadz dulu atau Bu Nabila dulu? Saya dulu aja nggak apa-apa. Mangga Ustadz, silahkan. Sebutkan anak Nabi yang 7 itu aja. Oke. Iya betul Ustadz, karena biasanya dipancing dengan pengetahuan itu, jadi kita tahu bagaimana cara Nabi mendidik ke-7 anaknya. Dimulai dari tahu dulu nih nama anaknya siapa aja. Mangga silakan untuk pertanyaan pertama, sebutkan anak ke-7 anak Nabi. Ya. Boleh berurutan, kalau berurutan makin bagus, nanti akan dipilih sesuai yang paling tepat lah dari anak pertama sampai anak terakhir. Yang berurutan. Nah mungkin sambil menjawab itu, pertanyaan kedua mungkin Bu Nabila, silakan. Oke, mungkin kalau dari pertanyaannya, 1 cara yang bisa kita lakukan. Sebentar. Oke, sudah. Ya.
tadi dari saya ada, dari Ustadz ada satu tips untuk mendidik atau membangun karakter yang baik pada anak. Oke, satu tips untuk mendidik karakter anak. Oke, Ada satu buku sebenarnya bagus ya kalau Ya, mau Ustaz. ada buku yang cukup bagus. Bukunya adalah tentang biografi istri dan putri Nabi. biografi istri dan putri Nabi. Istri-istri Istri-istri dan putri Nabi. Oke. Itu bukunya bagus. Jadi kalau mau mempelajari itu kan bagaimana tumbuh kembang anak-anak Nabi itu ya. Iya. Jadi tumbuh kembang mobil khusus kan yang 4 itu ya. Iya. Yang nggak usah disebutin ya nanti jawaban. Nggak usah. Nggak usah. Jadi yang kalau yang 3 kan nggak terlalu dijelaskan, tapi yang biografinya tuh, bagaimana dengan istri, bagaimana Betul. mereka kan Betul. Fatimah, bagaimana Hasan dan Husain itu kan menjadi orang yang ini kan itu Iya. juga bagus bukunya. Dan kalau Rasul mungkin ketika mendidik karakter itu bukan hanya ke anak saja, karena ada beberapa sahabat pun yang sudah berinspirasi dengan Rasul dari usia kecil kan ya. Betul. Kayak Anas- Ali juga kan dari usia Ali, kecil, Anas bin Malik, Anas bin Malik dan sebagainya. ada Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, Mughirah bin Syu'bah, banyak lah Nah, sebenarnya. itu yang juga banyak bisa terlalu- dirujukan mungkin Ustaz ya. Bisa. Karena bisa. Rasul pun ya sama ketika mendidik sahabat usia Betul. kecil dengan anak-anaknya. Oke, 4 menit lagi mungkin sambil menunggu jawaban. Wah, sudah ada nih. Nanti silakan dipilih oleh panitia saja mungkin boleh. Yang nomor 1 yang benar. Nomor 1 yang benar. Yang tadi bukan Kosam, Kosim ya. Oh. Pertanyaan yang tadi, yang paling atas tadi, siapa yang paling atas? SMP ya? SMP Islam Cendekia siapa? Pak SMP Ilham Islam kayaknya. Cendekia Muda. Itu Nanti coba- mangga silakan, hadiahnya mah 1 ya, bukan untuk 1 Kosim, unit. Zainab, Karena- Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah dan ya tadi Abdullah, Qasim, Ibrahim, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Ah, ini betul. Kebalik sih, Ruqayyah dulu baru Ummu Kulsum sebenarnya kalau urutan. Ah. Enggak apa-apa. Oke, nanti mungkin oleh panitia bisa seleksi. Nah, mungkin sebelum ditutup, saya berikan kesempatan kepada Bu Naya, mungkin selaku founder Edunis atau Ibu Rehanani, barangkali ada yang ingin disampaikan dalam forum Edunis episode kali ini. Suaranya. Ada mungkin Bu Naya atau Ibu Rehanani? Oke, kayaknya tidak ada mungkin. Baru jawaban yang pertama aja, Pak Irfan. Belum ada yang menjawab jawaban kedua? Oh, Bu Rere. Oke, siap. Nah, nanti mungkin pengumumannya lewat grup WhatsApp Laju Pendidik aja mungkin ya. Wah, itu siapa yang banyak tipe? Pak Zikri. Oke. Ya, nantilah. Alhamdulillah sudah pada menjawab semua. Nah, Bapak Ibu, menjelang ke akhir acara mungkin, ya tadi seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini 60 menit ngobrol kayak gini tuh nggak mungkin tuntas ya, Ustadz ya? Ya. Dan harus selalu jadi rutinitas. Nah, insya Allah mungkin kalau teman-teman yang butuh wadah untuk melakukan aktivitas seperti ini, bisa bergabung dengan Edunis. Insya Allah Edunis itu dalamnya, Edunis itu kepanjangan dari Education Enthusiast. Jadi orang-orang yang antusias dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan. Boleh pendidikan formal, boleh pendidikan non formal dan sebagainya. Karena kadang wawasan kita sebagai guru juga harus terus-terusan ditambah supaya terupgrade terus skill kita atau kemampuan kita dalam mengajar. Boleh teman-teman bergabung di Edunis. Insya Allah nanti akan dijadwalkan sesi seperti ini yang di luar acara-acara ILP Talk dan sebagainya. Nah, mungkin insya Allah sudah menjelang jam 10. Terima kasih Ustadz Abdurrahman, terima kasih Bu Nabila. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan orang-orang lain yang mendengarkannya, dan mudah-mudahan bisa menjadi trigger supaya jadi supaya jadi menambah wawasan kita, jadi trigger juga. Oh iya ya, ternyata karakter building seperti apa yang diharapkan dalam Islam dan sebagainya. Karena kalau lihat secara umum ya banyak sekali yang disampaikan juga, bahkan ada
Seven Habit dan lain-lain segala macam itu ada juga. Tapi ya Islam inginnya seperti apa, dan tentunya kita sebagai orang Islam dalam lembaga pendidikan Islam harus mengacu atau berlandaskan kepada apa-apa yang ada di Al-Quran dan hadis. Ya mungkin begitu saja teman-teman. Kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di Edunis episode ke depan. Bu Nabila, mungkin boleh kita ini dulu, Bu Nabila berteleportasi lagi. Silakan. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.